Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi Ibu harapkan keadaan ini tidak membuat semangat belajar kalian berkurang. Nah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, untuk mata pelajaran matematika peminatan di semester pertama ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, lanjut ke kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Dan untuk KD 4.1-nya, kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, jadi untuk bab pertama di semester ini, kalian diharapkan mampu untuk menguasai 2 KD ini ya, tentang limit fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut ke rumus dasarnya. Nah, jadi rumus dasar di limit fungsi trigonometri. Yang pertama, nah, limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini ciri-cirinya yang pertama, limitnya itu harus mendekati 0. Jadi di sini X-nya bisa Y, bisa Z, atau theta. Ya, yang jelas harus mendekati 0. Di limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, jadi kapan dia bernilai 1? Kalau di sini mendekati 0, dan di sini nilai trigonometri harus sama di sini. Kalau di atas sin X, di bawah X. Misalnya di sini sin 3X berarti per 3X. Baru nilainya sama dengan ya. Nah, bisa juga dituliskan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Jadi ini bisa dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Yang jelas bagaimana dia bisa menjadi 1 nilainya kalau sama ini. Yang di atas X, yang sudut untuk sinnya juga X. Nah, jadi kalau misalnya di atas 7X, berarti di bawah 7X per sin 7X. Itu baru nilainya sama dengan 1. Nah, lanjut. Yang kedua, limit X mendekati 0, tangen X per X juga sama dengan 1. Jadi, limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Jadi ini ya, harus sama. Jadi tandaikan di sini tangen 5X per 5X. Itu nilainya juga sama dengan 1. Itu juga ketika dibalik, limit X mendekati 0, X per tangen X, itu nilainya juga sama dengan 1. Jadi hanya sin dan tangen ya, bernilai 1. Kalau kalian dapatkan limit X mendekati 0 cos X, kalau ada cos yang kalian dapatkan di soal, berarti cos itu harus kalian ubah menjadi sin ataupun tangen menggunakan identitas trigonometri. Ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin 6X per 3X. Nah, ini contoh soalnya. Ini kan 6X, berarti sin 6X, berarti kita membutuhkan untuk bagian penyebut juga 6X ya. Nah, ini kan tidak bisa langsung bernilai 1 karena tidak sama. Di atas 6X, di bawah 3X. Jadi, untuk sin 6X di bawah itu harus punya 6X juga biar dia bisa bernilai 1. Jadi, diapakan? Ya, jadi Ibu akan memberikan beberapa cara penyelesaian. Untuk cara yang pertama, limit X mendekati 0 sin 6X per 3X kita kali dengan 6X per 6X. Nah, 6X per 6X kan nilainya sama dengan 1. Nah, jadi kita hanya mengubah bentuk persamaan tetapi tidak mengubah nilainya ya. Karena berapapun yang dikalikan 1 kan tetap dirinya sendiri. Nah, jadi ini hanya untuk mengubah bentuk persamaannya saja, tapi tidak mengubah nilai. Karena kita membutuhkan 6X untuk bagian penyebut. Nah, jadi ini ada sin 6X di bagian pembilang, ada 6X di bagian penyebut. Nah, jadi kita satukan dulu.
Jadi limit X mendekati 0 sin 6X per 6X. Nah, yang tersisa di atas kan ada 6X per yang di bawah tadi tersisa 3X. Jadi 6X per 3X. Nah, lanjut limit X mendekati 0 sin 6X per 6X. Nah, ini sudah sama ya, 6X, 6X berarti nilainya ini adalah 1. Nah, lanjut dikali dengan 6X per 3X. Nah, X, ada X di bagian pembilang, ada X di bagian penyebut, jadi coret saja karena bernilai 1. Berarti yang tersisa 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan sama dengan 1 dikali 2. Satunya tadi ini dari limit X mendekati 0 sin 6X per 6X, nilainya 1. 6X dibagi 3X tadi hasilnya 2. Berarti 1 dikali 2, hasilnya 2. Oke, saya jadi nilainya ini limit X mendekati 0 sin 6X per 3X itu adalah 2. Untuk cara yang kedua, yang intinya kan kita membutuhkan 6X di bagian penyebut ya, agar nilainya 1. Nah, jadi kita bisa mengali juga seperti ini. Limit X mendekati 0 sin 6X per 3X dikali. Nah, di bagian pembilang dikali langsung dengan 1/6X. Di bagian penyebut langsung dikali juga dengan 1/6X. Ini kan 1/6X per 1/6X. Ini kan sama toh. Jadi nilainya itu 1. Sama. Nah, limit X mendekati 0 sin 6X dikali 1/6X sin 6X per 6X. Bagian penyebut 3X dikali 6X hasilnya 6X. Nah, selesaikan pembilangnya, sin 6X per 6X itu kan 1. 3X per 6X tadi kita dapatkan X-nya dicoret, 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Berarti 1 per 1/2. Nah, 1 dibagi 1/2, kalau 1/2-nya kita pernya ini dijadikan kali, dikali 2/1. Jadi hasilnya 2. Ya, sama nilainya tadi dengan yang pertama. Nah, ini untuk cara yang kedua. Ada cara, ini adalah sesuai konsep limit fungsi trigonometri. Namun, ada cara cepat untuk menyelesaikan ini, tapi yang penting kalian sudah memahami konsep, kalian sudah bisa menggunakan cara cepat ini. Oke, cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga, kan soalnya limit X mendekati 0 sin 6X per 3X. Nah, jadi cara cepatnya kalian hanya perlu melihat koefisiennya saja. Nah, X-nya abaikan saja. Nah, lalu kan koefisien yang di atas itu 6. Koefisien yang di bawah itu 3. Berarti langsung saja kalian tuliskan 6/3. Jadi 6/3 dengan 2. Nah, simpel kan? Nah, ini cara cepatnya. Tapi yang sesuai dengan pengerjaan konsep limit fungsi trigonometri itu seperti ini. Ya. Ketika kalian sudah mengetahui konsep dan kalian ingin menggunakan cara cepatnya, bisa. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 sin 3X tambah tangen 2X per 5X tambah sin 2X. Nah, bentuknya mulai ada sedikit perubahan, tetapi konsepnya tetap sama. Ya, limit X mendekati 0 sin 3X tambah tangen 2X per 5X tambah sin 2X. Nah, kira-kira ini diapakan? Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini sin 3X. Ini yang pertama ya, sin 3X. Berarti kita butuhkan apa di bagian penyebut? Kita butuhkan 3X kan, 3X. Nah, jadi bisa juga dibentuk seperti ini. Karena di sini ada dua jenis, kan ada sin 3X, ada tangen 2X. Berarti persamaannya kita kali saja dengan 1/X dikali 1/X. Ya, kita membuat penyebut baru. Jadi 1/X per 1/X masing-masing. Pembilang dan penyebut dikali dengan 1/X. Nah, jadi kalau dapatnya seperti ini masing-masing dikalikan ya. Jadi sin 3X dikali 1/X. Hasilnya limit X mendekati 0 sin 3X per X. Nah, tangennya juga dikalikan dengan 1/X. Jadi tangen 2X dikali 1/X hasilnya tangen 2X per X per 5X dikali 1/X hasilnya 5X per X tambah sin 2X dikali 1/X sin 2X per X.
Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan sudah bisa dicari nilai limit fungsi trigonometrinya. Nah, kalian gunakan saja rumus cepatnya tadi, cara ketiga. Nah, kalau sin 3x per x, abaikan x-nya, ambil koefisiennya, berarti 3 per 1. Atau, jadi nilainya ini 3. Tambah tangen 2x per x, abaikan x-nya, ambil koefisiennya, berarti 2 per 1. Ya, jadi 2. Nah, 5x per x, ini kan aljabar biasa, coret x-nya, tinggal 5, tambah sin 2x per x. Abaikan x-nya, lalu tinggal 2. Jadi yang kita ambil hanya koefisiennya saja. Jadi nilainya itu sama dengan 3 ditambah 2 per 5 ditambah 2. Sama dengan 5 per 7. Nah, ini sudah selesai. 5 per 7 ini adalah nilai dari limit ini. X mendekati 0, sin 3x tambah 2. Tangen 2x per 5x tambah sin 2x. Nah, tadi jadi cara pertamanya itu kita harus mengalihkannya dengan 1 x per 1. Biar kita mendapatkan penyebut x, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, tentukan nilai dari limit x mendekati 2 tangen 2x kurang 4 per sin 6 kurang 3x. Nah, kalian bisa melihat di sini bahwa limit x-nya tidak mendekati 0, ya kan? Limitnya di sini x mendekati 2. Nah, tangen 2x kurang 4 per 6 kurang 3x. Nah, ini bentuknya yang di sini ini masih bisa disederhanakan. Kalian 2x kurang 4, 2 dan 4 itu kan masing-masing bisa dibagi 2 ya. Jadi 2-nya kita faktorkan. Jadi menjadi seperti ini. Kalau 2 dengan 4 itu kan FPB-nya 2, jadi 2-nya keluar. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya x, minus 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Ini kan kalau dikali masuk 2 kali x kembali tetap 2x, 2 kali min 2 kembali min 4. Nah, yang di bawah juga 6 dan min 3 itu FPB-nya itu kan min 3. Nah, kalau min 3 keluar, jadi agar ini kan kita buat x-nya lebih di depan saja biar nampak bentuknya sama dengan bagian pembilang. Jadi min 3x dibagi min 3 dapat x, 6 bagi min 3 dapat min 2. Nah, jadi bagian pembilang ada x kurang 2, di bagian penyebut juga ada x kurang 2. Nah, jadi ini diapakan? Untuk menggunakan limit fungsi trigonometri, nilai limitnya itu harus x mendekati 0, ya syaratnya. Berarti kita harus memisalkan terlebih dahulu. Nah, jadi kita memisalkan x kurang 2 sama dengan y. Nah, dari sini anggaplah ini 2-nya pindah ke ruas kiri, jadinya minus 2. Jadi x kurang 2 sama dengan y. Misalnya di soalnya nanti limit x mendekati 3. Berarti yang kalian misalkan x kurang 3 sama dengan y. Paham ya? Nah, jadi kalau x mendekati 5, berarti yang kalian misalkan x kurang 5 sama dengan y. Nah, misalkan x kurang 2 sama dengan y. Nah, kalau misalnya kita ambil x-nya 2, ini kan limitnya kan x mendekati 2. Berarti kalau x-nya kita ganti 2, berarti 2 kurang 2 sama dengan y. 2 kurang 2, 0. Berarti y-nya sama dengan 0. Ya? Nah, jadi untuk x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 0. Berarti persamaannya bisa kita ganti dengan limit y mendekati 0. Ya, kenapa? Karena ketika x-nya pemisalan kita tadi ini diganti x-nya dengan 2, maka didapatkan y sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan yang baru dalam y itu sudah mendekati 0. Jadi limit y mendekati 0. Tangen, nah ini kan tadi tangen 2 x kurang 2. X kurang 2 tadi kan kita misalkan dengan y. Jadi bentuknya berubah menjadi tangen 2y. Ya. Lalu sin min 3 kali x kurang 2. Jadi bentuknya menjadi sin min 3y. Ya, karena x kurang 2 tadi dimisalkan dengan y. Jadi tangen 2y dikali sin min 3y. Nah,
kalau dapat bentuk seperti ini kan limitnya sudah Y mendekati 0. Berarti kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 1/Y per 1/Y. Nah, lanjut kita kali tangan 2Y, limit Y mendekati 0, tangan 2Y per Y per sin min 3Y per Y. Nah, bisa ya dikali, ini kan tangan 2Y kali 1/Y, tangan 2Y per Y, sin min 3Y dikali 1/Y, sin min 3Y per Y. Nah, bagian tangan 2Y per Y, nilainya itu kan 2. Yang di bagian penyebut sin min 3Y per Y itu min 3. Berarti kita dapatkan 2 per min 3. Atau bisa dituliskan min 2 per 3. Ya. Ini bentuk penulisannya sama ya. Jadi nilai minus di bagian pembilang ataupun di bagian penyebut bisa kita tuliskan satu kali di bagian depan. Jadi 2 per min 3 itu sama dengan min 2 per 3. Nah, anak-anakku semua, gampang kan materinya? Oke, jadi jika masih ada materi yang belum kalian pahami pada video ini, kalian bisa kembalikan dulu videonya, silahkan dipelajari kembali. Namun jika memang belum paham, kalian bisa chat ibu via WhatsApp. Oke, setelah menonton video ini, dicatat di buku catatannya, lalu dikerjakan latihan soalnya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.